Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Sobat semuanya, kita akan membahas mengenai tantangan dari Tante Brigadir J kepada Putri Sambo atau Putri Chandrawati. Dia mempertanyakan mana bukti kasus pelecehannya ya. Nah ini kalau kita lihat dari dua sisi, penting dua-duanya dilindungi ya. Kalau misalnya dia korban sungguh-sungguh ya tentu harus dilindungi, dihormati ya sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Tapi kepentingan keluarga korban Brigadir J juga penting untuk kita hormati, kita lindungi, karena mereka juga butuh kepastian apakah betul memang ada pelecehan tersebut. Karena unfortunately satu-satunya orang yang bisa mengatakan betul ada pelecehan itu cuma Putri Chandrawati sendiri. Padahal dalam hukum kalau tidak ada bukti lain ya tidak bisa dipakai. Jadi hanya dia yang bisa mengatakan bahwa ada pelecehan atau tidak. Tidak ada saksi mata yang lain. Nah, Sobat Era sekalian, karena itu coba kita bacakan bagaimana tantangan dari Tante dari Brigadir J ini ya. Oke. Ini yang dibilang Kamarudin Simanjuntak termasuk wanita-wanita pemberani ya mungkin ya. Kini giliran Tante Brigadir J yang tantang Putri Chandrawati, bukti pelecehannya mana? Tolong bicara jujur. Oke. Sebagaimana dimuat di tv1news.com. TV1 News, salah satu dugaan yang terjadi dalam insiden adu tembak dua anggota kepolisian adalah Putri Chandrawati yang mengaku mendapat pelecehan seksual dari Brigadir J. Menanggapi hal tersebut, Roslin Simanjuntak yang merupakan tante Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menantang pembuktian tindakan pelecehan tersebut. Roslin meminta Putri Sambo untuk berbicara secara langsung dan membuktikan jika keponakannya benar melakukan pelecehan dalam insiden yang terjadi di kediaman Ferdi Sambo tersebut. Buktikan saja mana buktinya, suruh Bu Putri Chandrawati itu bicara transparan, ujarnya dilansir dari FIFA Jumat 5 Agustus 2022. Ia juga meminta rekaman CCTV baik yang ada di rumah Ferdi Sambo dan di sekitar rumah untuk dibuka. Hal ini untuk membuktikan bahwa apa benar Brigadir J melakukan pelecehan. Roslin juga menyayangkan sampai saat ini istri Irjen Ferdi Sambo belum terlihat ke publik. Ia pun curiga ada yang disembunyikan atas kasus meninggalnya Brigadir J. Ya, di situ kita ada kecurigaan, ada apa yang disembunyikan orang itu, tegasnya. Roslin juga meminta agar Putri Chandrawati bicara yang sejujur-jujurnya ke publik dan jangan ada ditutup-tutupi, sebab istri Ferdi Sambo tersebut yang ada di tempat kejadian perkara. Karena Bu Peci ada di TKP, jadi Putri Chandrawati ya, tolong buktinya mana, tunjukkan CCTV-nya dan bicara sejujur-jujurnya, ujarnya. Diketahui kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Awalnya Brigadir J disebut melakukan pelecehan kepada istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdi Sambo. Hal ini yang membuat Brigadir J tewas usai baku tembak dengan Baradae. Untuk menyelidiki kasus ini, jenazah Brigadir J sempat dilakukan autopsi ulang. Polisi pun sudah menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan pasal pembunuhan. Pasal 338 ya. Kapolri pun sudah mencopot Irjen Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri dan memeriksa 25 polisi karena diduga menghambat penyidikan kasus Brigadir J. Obstruction of justice ya. Hari Kamis 4 Agustus 2022, Kadif Propam nonaktif Irjen Polisi Ferdi Sambo memenuhi panggilan Polri untuk pemeriksaan terkait insiden tembak-menembak yang terjadi di kediamannya dan menyebabkan meninggalnya Brigadir J. Ya, oke, itu tadi ya Sobat RH sekalian, tantangan dari bibi atau tante dari Brigadir J ya, dan ini
tantangan seperti ini memang tidak mudah ya untuk dipenuhi karena ya tadi CCTV-nya tidak ada. Yang ada hanyalah keterangan dari Putri Chandrawati. Nah, kalau misalnya orang mendengarkan teriakan, apakah teriakan tersebut karena pelecehan? Atau jangan-jangan konteksnya berbeda lagi. Misalnya ada yang liar mengatakan, Sobat Era sekalian, mengatakan ya jelas saja dia menjerit karena dia menyaksikan tembak-menembak atau eksekusi. We don't know exactly kejadian yang sesungguhnya. Karena sampai sekarang Putri Chandrawati belum juga memberikan keterangannya. Padahal besok sebentar lagi sudah hampir 1 bulan kasus ini. Oke, kita menghormati apa yang menjadi hak dia ya untuk relief dari beban psikologi, beban psikologis, tetapi kan tidak boleh menunda proses terlalu lama mengingat dia saksi kunci. Karena kalau misalnya ditoleransi terus-menerus, pertanyaannya kapan dia akan memberikan keterangan yang tentu saja sangat signifikan untuk diketahui oleh semua pihak termasuk oleh masyarakat. Jadi sebagaimana pembahasan kemarin Sobat Era sekalian, kedudukan Putri Chandrawati ini agak unik karena dia bisa menjadi tiga-tiganya. Dia bisa menjadi saksi, bisa menjadi korban, tapi bisa juga menjadi turut melakukan atau penyertaan. Kita tidak tahu ya kejadian yang sesungguhnya. Kalau misalnya klaim pembunuhan berencana itu memang ada, maka pertanyaannya adalah pembunuhan berencana oleh siapa yang merencanakan, siapa yang punya kepentingan paling besar untuk menghilangkan nyawa Brigadir J. Apakah Baradae punya kepentingan? Enggak. Maka dengan mudahnya orang akan melihat satu skenario misalnya hubungan manusia ya yang kadang-kadang memang tidak terhindarkan, hubungan rumah tangga ya, ada pihak ketiga, lalu pihak yang satunya barangkali mencari tempat curhat dan lain sebagainya, yang lainnya cemburu dan lain sebagainya. Nah, soal-soal seperti ini memang soal yang sangat domestik. Tapi domestifikasi itu ya terkait dengan matinya orang, terbunuhnya orang, tertembaknya orang, sehingga menjadi soal yang serius, menjadi soal hak asasi manusia yaitu penghilangan nyawa, penghilangan hak untuk hidup, the right to life yang menurut konstitusi tidak bisa dikurangi dalam kondisi atau keadaan apapun. Jadi saudara sekalian, tetap saja kita menunggu bagaimana penampilan Putri Chandrawati di publik untuk menyampaikan keterangan yang sebenar-sebenarnya. Ferdy Sambo misalnya mengaku sudah 3 atau 4 kali diperiksa, tapi kita tidak pernah melihat public appearance-nya sebelum kemarin. Tapi setelah kemarin ada public appearance-nya sehingga kita bisa menilai. Ada teman saya yang menilai gesture-nya. Wah, gesture-nya seperti ini dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Sulaiman Ponto, ya itu terkait dengan fakta, ya, opini dan kemudian G-nya itu guess, dugaan. Jadi faktanya adalah ada orang yang mati, kan begitu? Faktanya ada orang yang mati yaitu Brigadir J. Kemudian opininya yang berkembang di masyarakat, dia meninggal ada sebabnya, salah satunya adalah karena melakukan pelecehan. Tetapi itu belum menjadi sebuah fakta karena kita sendiri tidak tahu apakah itu terjadi atau tidak. Maka yang adalah opini dan dugaan-dugaan. Nah sekarang saudara sekalian, Chandrawati atau Putri Chandrawati ditantang untuk mengungkapkan fakta sesungguhnya yang dia ketahui. Nah saya tidak tahu apakah this is the time setelah hampir 30 hari, apakah masih membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi untuk relief dari trauma yang dihadapi pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Jadi ukuran-ukurannya kan nggak jelas. Tetapi yang jelas Komnas HAM sepertinya ya sudah punya standar sendiri kalau dia
ingin katakanlah memeriksa Putri Chandrawati ini. Jangan sampai proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan baik oleh kepolisian maupun Komnas HAM itu terkendala karena ada saksi kunci yang tidak kunjung juga bisa diperiksa dalam jangka waktu yang relatif lama, sudah hampir 1 bulan ya. Kasihan juga pihak-pihak yang kemudian karena begini, justice delayed is justice denied. Jadi kalau terlalu lama kasus ini maka akan berkembang liar dan akan ada yang namanya penghukuman oleh masyarakat. Kasihan Verdi Sambo ya, karena dia akan dilihat sebagai pihak yang terlibat ya kan. Kasihan Baradae, kasihan juga pihak-pihak lain termasuk juga Brigadir J dan keluarganya yang membutuhkan kepastian. Apakah dia korban ya dengan konspirasi untuk dibunuh, apakah dia korban karena tindakan sesaat gara-gara dia mau melecehkan. Nah, itu penting bagi keluarga untuk memulihkan nama baik Brigadir J dan tentu nama baik keluarga secara keseluruhan. Kita tunggu saja ya saudara sekalian bagaimana nanti Putri Chandrawati menyampaikan keterangan-keterangan baik kepada penyidik tim sus Mabes Polri maupun kepada Komnas HAM dan pihak-pihak lain yang berkepentingan misalnya LPSK plus ke publik sebagai public appearance dan keterbukaan kepada publik. Kita akan melihat bagaimana gesturnya, bagaimana intonasinya dan lain sebagainya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.